Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran jarak jauh Fisika SMPK Penambur Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa metode pemisahan campuran antara lain sublimasi, filtrasi, dan evaporasi. Yang pertama adalah sublimasi. Sublimasi menggunakan prinsip kemampuan zat-zat dalam campuran untuk menyublim atau berubah wujud dari padat ke gas. Contoh yang dapat menyublim antara lain adalah kapur barus, iodin, dan amonium klorida. Pada skema berikut ini kita bisa melihat pada gambar kita akan memisahkan campuran antara kapur barus dengan pasir. Untuk memisahkannya kita menggunakan metode sublimasi. Jadi nanti campuran akan kita panaskan dengan pemanas yang berasal dari pembakar bunsen di bawah. Kemudian nanti setelah pemanasan maka kapur barus akan menguap. Nah, di atas beker gelas kita tempatkan cawan yang berisi es batu. Tujuannya apa? Supaya suhunya menjadi lebih dingin. Dengan suhunya lebih dingin ini nanti uap kapur barus akan cepat mengkristal dan menempel pada cawan sehingga nantinya akan mudah untuk diambil. Contoh zat-zat yang mudah menyublim diantaranya naftalena atau kapur barus, amonium klorida yang merupakan bahan untuk campuran obat batuk, dan berikutnya adalah iodin. Iodin merupakan unsur yang berwarna hitam, tetapi apabila menguap, dia akan menimbulkan gas yang berwarna ungu. Berikutnya kita akan belajar mengenai metode filtrasi. Filtrasi adalah cara umum untuk memisahkan zat cair dengan zat padat menggunakan alat penyaring atau filter. Prinsipnya adalah perbedaan ukuran partikel. Zat yang ukuran partikelnya lebih besar dari ukuran pori-pori filter akan tertinggal, dan residu adalah zat yang tertinggal di filter atau di saringan, dan filtrat adalah zat yang lolos dari filter atau hasil penyaringannya. Pada skema bisa kita lihat, kita akan memisahkan campuran antara air dengan pasir. Alat yang kita perlukan adalah beker gelas untuk menampung, kemudian kertas saring dan corong kaca sebagai pemisah. Kertas saring nanti akan kita lipat membentuk kerucut, kemudian akan kita tempatkan pada corong kaca, kemudian campuran kita tuangkan, dan hasilnya nanti akan terpisah. Residunya akan tertinggal pada kertas saring, dan filtratnya akan tertampung di gelas beker. Di sini residunya adalah berupa pasir, sedangkan filtratnya berupa air. Ini merupakan bentuk dari kertas saring yang biasanya digunakan di lab. Bentuknya berupa lingkaran, tipis, dan nanti sebelum digunakan dilipat terlebih dahulu membentuk kerucut, baru ditempatkan di atas corong kaca. Selain menggunakan kertas saring, filtrasi juga dapat menggunakan alat lain, yaitu misalnya kain yang biasanya digunakan kalau di Indonesia itu dipraktekkan pada penyaringan saat membuat tahu. Penyaringan juga dapat dilakukan menggunakan alat seperti yang kita lihat pada gambar. Ini adalah berupa saringan dari kawat yang biasanya digunakan untuk mengayak tepung. Saringan ini terbuat dari kawat. Berikutnya kita akan belajar mengenai evaporasi. Tujuan dari evaporasi adalah untuk memisahkan zat terlarut yang mulanya berwujud padat dari pelarutnya. Prinsipnya adalah perbedaan penguapan. Evaporasi langsung dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Pelarut akan menguap sehingga meninggalkan residu. Tetapi evaporasi tidak cocok untuk zat yang mudah terurai dengan pemanasan. Berikut ini adalah diagram skema evaporasi. Kita akan memisahkan antara garam yang tadinya berwujud padat dari larutan garam. Jadi larutan garam kita panaskan sehingga nanti uap airnya akan naik, maka setelah evaporasi terjadi yang tersisa berupa serbuk garam. Pada bagian berikutnya kita akan melihat pemisahan campuran menggunakan metode sublimasi, filtrasi, dan evaporasi supaya kalian lebih mudah untuk memahami metode campuran ini.
Cara memisahkan campuran menggunakan metode sublimasi, filtrasi, dan evaporasi. Di sini kita akan menggunakan campuran yaitu antara naftalena atau kapur barus, kemudian pasir, dan berikutnya adalah garam. Pertama, kita akan memisahkan dulu yang paling mudah, yaitu adalah memisahkan naftalena atau kapur barusnya, yaitu dengan teknik sublimasi. Jadi campurannya ada di dalam mangkok ini, kita mulai sublimasinya. Kita panaskan dulu pemanas, kemudian di atas kaki 3 ini kita tempatkan campuran. Setelah itu campuran kita tutup dengan corong kaca yang di ujungnya sudah ditutup. Oke, kita tutup di sini. Maka pada saat proses pemanasan, naftalenanya akan menguap dan gas naftalena akan menyentuh corong kaca, kemudian gas ini akan menempel, mengkristal di dalam corong kaca. Berikutnya, corong kaca kita ambil, kemudian kita ambil spatula. Spatula ini kita gunakan untuk mengambil naftalena yang sudah mengkristal. Sekarang kita dapatkan adalah naftalena atau kapur barusnya. Berikutnya kita akan memisahkan campuran antara pasir dengan garam. Karena bercampur, maka kita memerlukan air. Air ini kita gunakan untuk melarutkan garam. Sehingga di sini campuran garam dan pasir kita masukkan ke dalam gelas beker. Setelah kita campurkan, kita akan aduk. Nah, setelah kita aduk, di sini kita mendapatkan pasir dan larutan garam. Kemudian nanti akan kita filtrasi atau kita saring menggunakan corong kaca. Corong kaca ini sudah dilengkapi dengan kertas saring, sehingga sekarang kita tinggal masukkan, kita tuangkan semua campuran. Nah, residunya itu yang ada di dalam corong kaca menempel pada kertas saring, sedangkan filtratnya berupa larutan garam itu akan tertampung di bagian bawah atau tertampung di gelas beker ini. Selanjutnya kita mau mengambil pasir yang tertempel pada kertas saring atau kita sebut ini residunya, itu menggunakan spatula. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan pasirnya. Berikutnya kita akan memisahkan campuran garam. Mengapa disebut campuran? Karena di sini adalah merupakan larutan garam dengan larutan air. Sekarang kita akan memisahkan garamnya. Kita tuangkan larutan garam dengan air ke dalam cawan. Kita tuangkan, kemudian kita panaskan, kemudian kita tunggu sampai semua airnya menguap, dan nanti yang tersisa adalah kristal garam. Setelah semua airnya menguap, oke, maka kita tunggu agak dingin. Setelah itu kita dapat mengambil garamnya. Nah, kristal garam dapat kita ambil dengan spatula. Kita ambil kristal garamnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan garamnya, kristal garam. Jadi kita tadi sudah memisahkan antara campuran naftalena atau kapur barus, pasir, dan garam menggunakan 3 teknik, yaitu sublimasi, filtrasi, dan evaporasi. Demikian video kali ini, semoga dapat membantu kalian dalam belajar dan memahami mengenai campuran serta pemisahan campuran. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.